Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa yakhrajana minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Nanda sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah kita. Tentu materi kita kali ini adalah lanjutan dari materi perkuliahan tentang menakah, yaitu syarat seorang istri atau syarat calon istri yang bisa dijadikan sebagai calon, ya. Islam, Anda sekalian, memberikan tuntunan dalam memilih calon istri dengan beberapa persyaratan yang seharusnya sebagai seorang calon suami memilih, ya, wanita yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Oleh karena itu, tidak semua wanita dapat dijadikan sebagai calon istri, terutama bagi kita laki-laki muslim. Ada beberapa persyaratannya, diantaranya satu, calon istri itu beragama Islam. Dia beragama Islam. Salah satu ciri seorang wanita sehingga dapat dijadikan sebagai calon istri bagi seorang muslim, wanita itu harus beragama Islam. Persyaratan ini sebetulnya sama saja dengan persyaratan laki-laki yang akan dijadikan sebagai calon suami. Ada suatu riwayat, ya, di mana salah seorang dari anak Rasulullah SAW itu kemudian dipisahkan karena rupanya suaminya itu belum Islam, sementara anak Rasulullah SAW itu sudah Islam. Mereka berdua ini dipisahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya kalau seseorang itu berbeda agama, itu tidak boleh dijadikan sebagai calon suami atau dijadikan sebagai calon istri. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa wanita-wanita musyrik itu sesungguhnya tidak boleh dinikahi. Siapa itu mereka? Keyakinan kita bahwa semua orang-orang di luar Islam itu adalah orang musyrik, karena mereka tidak mengakui adanya Allah itu esa. Mereka mengakui lebih dari satu. Seperti orang Nasrani, orang Kristen, itu kan mengakui bahwa Tuhan itu ada tiga. Ada tiga Tuhan, coba bayangkan, ya. Salasa. Ada tiga. Hanya mereka mengakui ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, ya, Roh Kudus. Itu kan dalam pandangan Islam dia adalah musyrik. Begitu pula agama lain, ya, yang mengakui banyak dewa. Itu artinya seluruh agama-agama di luar Islam ini adalah agama musyrik, sehingga penganutnya juga musyrik. Nah, bagi kita tentu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menikahi seorang wanita yang musyrik. Jadi orang di luar Islam karena mereka semua musyrik,
ya tidak boleh dijadikan sebagai calon istri. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 221 itu menjelaskan seperti itu, bahwa la tunkihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik itu sebelum mereka betul-betul beriman. Jadi dia harus beriman betul, tidak musyrik. Iman yang sahih, iman yang tidak tercampur oleh kemusyrikan. Jadi seorang wanita musyrik itu tidak boleh dinikahi, bahkan lebih baik ya menikahi seorang budak, sekalipun orang musyrik itu cantik, menarik hati. Nah, sementara mungkin orang mukmin ya itu jelek. Tetapi ingat bahwa orang-orang musyrik itu akan mengajak kita ke neraka. Sementara orang-orang mukmin, wanita-wanita mukmin itu akan mengajak kita ke dalam surga. Nah ini. Oleh karena itu, ya kita dilarang. Bahkan kedudukan wanita-wanita musyrik itu sama dengan kedudukan penzina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya ini menurut Allah diharamkan buat kita. Coba kita baca di surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Wa zaniyatun la yankihuha illa zani aw musyrik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Jadi laki-laki penzina tidak menikahi kecuali perempuan yang penzina. Atau perempuan yang musyrik. Jadi boleh menikahi wanita penzina atau perempuan musyrik. Jadi keduanya sama. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu kata Allah, wa harrama zalika 'alal mu'minin, diharamkan atas orang-orang mukmin. Jadi penzina dan orang musyrik itu sama-sama kedudukannya dalam pernikahan. Mereka itu haram dinikahi. Mereka itu haram dinikahi. Di samping itu, Anda sekalian, memang kita dianjurkan bahwa di dalam mencari calon istri itu, yang paling penting dipertimbangkan itu adalah agamanya. Kalau kita baca hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'ah li arba, limaliha walinasabiha walimaliha walidiniha waspar bizatidin taribat yadaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu boleh dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena asal usul keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Sekalipun agama itu disebut terakhir, tetapi disebutkan di situ pasfar bizati din taribat yadaka. Pilih karena agama, niscaya kamu akan bahagia. Ini menunjukkan bahwa agama itu menjadi pertimbangan yang sangat penting di dalam memilih seorang calon suami atau seorang istri, calon istri. Hamka
pernah terkenal dengan teori zero, teori nol. Beliau menyampaikan begini, bahwa harta itu nilainya nol, kecantikan itu nilainya nol, keturunan itu nilainya nol, agama itu nilainya 1. Kalau seseorang memilih dari kecantikan, berarti dia memulai memilih ya nol. Kalau dia memilih karena harta, itu nol. Kemudian kalau dia memilih karena keturunan, itu nol. Baru dia pilih agama, maka itu juga baru 1. Kalau ada orang memilih seperti itu, berarti yang memilih 0, 0, 0, 1. Kalau misalnya memilih dari agama 1, 1, 1, 0, 0, 0, itu artinya dia memilih 1000. Begitulah pandangan Hamka mengenai tentang persyaratan agama di dalam memilih calon istri. Selanjutnya, Nanda sekalian, yang menjadi persyaratan yang kedua adalah bukan perempuan yang mahram, ya, bukan perempuan mahram bagi laki-laki. Seorang wanita itu tidak boleh dinikahi jika ada hubungan mahram dengan laki-laki yang akan menikahinya. Perempuan yang memiliki hubungan mahram dengan pihak laki-laki tidak dapat dijadikan sebagai istri. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, di surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ukhwatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul ukhti wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatikum ila akhir ayat. Jadi ada beberapa yang disebutkan oleh Allah yang diharamkan untuk dinikahi. Yang pertama, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, atau tante, ya, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ya, kemenakan perempuan, ya, yang dari pihak saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertuamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan juga menghimpunkan 2 orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ada beberapa wanita-wanita yang termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi. Kemudian yang ketiga, bukan seorang hunsa. Hunsa di sini adalah seseorang yang terlahir tidak memiliki jenis kelamin, ya, yang jelas, atau mungkin memiliki alat kelamin, ya, yang jelas, tetapi perilaku tindak tanduknya menunjukkan, ya, menunjukkan penyimpangan. Dia wanita tetapi berperilaku seperti laki-laki. Ini yang disebut balaki. Atau dia seorang laki-laki tetapi berperilaku seperti perempuan. Ini yang biasa disebut bencong selebor.
Jadi ananda sekalian, nah, golongan ini tidak boleh dijadikan suami atau istri. Ada namanya sekarang LGBT ya. Jadi LGBT, lesbi, bisex, gay dan transgender. Itu semua sebetulnya tidak boleh dijadikan sebagai calon suami atau calon istri. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Rasul melaknat laki-laki ke wanita-wanitaan, yaitu banci ya, dan perempuan-perempuan yang ke laki-lakian. Nah, inilah yang disebut calabai, kalau orang Makassar bilang calabai. Nah ini sekalian. Jadi perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan itu tidak dapat dijadikan sebagai suami atau sebagai istri. Sebab mereka akan menyakiti suaminya atau istrinya ya. Kenapa? Karena wanita yang menyerupai laki-laki tidak dapat diperlakukan oleh suaminya sebagai seorang perempuan. Begitu pula laki-laki yang menyerupai wanita tidak dapat berperan sebagai suami buat istri. Sehingga akan terjadi masalah. Dan bisa dibayangkan, bisa diprediksi keluarganya tidak akan harmonis. Maka harus dihindari kelompok al-khunsa ini. Kemudian yang keempat, bukan dalam kondisi ihram, haji atau umrah. Jadi kalau ada seseorang yang sementara melakukan ihram, baik itu ihram umrah maupun ihram haji, mereka itu tidak boleh dilamar, tidak boleh dijadikan sebagai calon istri. Boleh jadikan calon istri tapi tidak boleh dilamar. Ya mungkin setelah selesai ihramnya barulah dilamar. Tapi sementara dia berihram itu tidak boleh dilangsungkan peminangan atau pernikahan. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dijelaskan bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Nah, ini. Jadi tunggu selesai setelah dia ihram baru bisa dilamar. Kemudian yang kelima, wanita itu tidak dalam kondisi iddah. Ya, iddah. Iddah ini ya adalah masa di mana seseorang wanita menunggu sampai 3 kali bersih. Ya boleh jadi karena ditinggal mati oleh suami atau dia bercerai. Tidak boleh dia kemudian dinikahi ya sementara dia dalam kondisi iddah. Waktunya itu menunggu sampai 3 bulan. Salah satu ashur. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 235 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala ta'zimu uqdatah an-nikaha hatta yablugal kitabu ajalahu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fa'ahzuruhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 235. Nah ayat ini tentu menjelaskan kepada kita bahwa orang dalam kondisi iddah itu tidak boleh dinikahi. Maka berilah waktu sampai setelah habis masa iddahnya, yaitu sampai 3 bulan lamanya. Nah, sesungguhnya secara ilmiah itu bisa diungkap. Ada seorang peneliti bernama Robert Gulham dari Einstein College. Dia seorang ahli genetika ya. Ahli genetika.
genetika gen ini atau ahli gen ya, yang meneliti tentang gen, yaitu sifat yang menurun pada seseorang yang berasal dari orang tua yang telah melahirkan. Beliau menjadi tertarik dengan ayat iddah ini. Kenapa dalam Islam itu tidak boleh seseorang yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh suami itu langsung bisa menikah. Beliau kemudian melakukan penelitian. Jadi beliau meneliti dua kelompok ya, uh, dua objek penelitian. Objek yang pertama adalah kelompok wanita non-muslim. Yang dia teliti itu adalah geng anak-anak mereka. Jadi Robert Wilhelm kemudian meneliti anak-anak mereka dari sampel yang diambil yang berasal dari anak-anak non-muslim. Ternyata beliau menemukan bahwa di dalam diri anak-anak mereka ini yang non-muslim itu ditemukan jenis geng lebih dari satu. Jadi ada geng laki-laki lain selain geng suaminya. Yang kedua, dia meneliti kelompok ibu-ibu yang punya anak dari muslim. Ternyata anak-anak mereka itu ditemukan tidak ada geng lain kecuali geng suaminya sendiri atau geng bapaknya sendiri. Rupanya seseorang yang pernah bergaul atau dicampuri oleh seorang laki-laki, kemudian dia menyimpang sperma di dalam rahimnya, maka rekaman genetiknya itu akan bertahan dan beransur-ansur akan berkurang setelah 3 bulan, dan setelah 3 bulan barulah rekaman genetik itu habis atau tidak ada lagi. Jika selama rentang waktu 1 sampai sebelum 3 bulan itu kemudian masih ada gen itu lalu terjadi pembuahan, maka gen yang tersisa tadi itu akan ikut bergabung membentuk geng anak itu. Tapi setelah 3 bulan gen itu ya akan bersih. Makanya Islam mengajarkan nanti setelah 3 bulan selesai baru bisa dinikahi oleh laki-laki lain. Tujuannya itu tadi, agar gen yang pernah tertanam di dalam rahim itu habis, sehingga ketika terjadi pembuahan maka gen yang diturunkan itu hanya satu, yaitu berasal dari suaminya sendiri. Sehingga di dalam anak-anak itu ya, sehingga di dalam diri anak itu hanya satu gen yang ditemukan, yaitu gen bapaknya sendiri. Kembali tadi kepada wanita-wanita yang non muslim itu, kenapa mereka ditemukan di dalam diri anak-anak mereka itu lebih dari satu gen suaminya dan gen laki-laki lain? Ya karena mereka menganut ya pergaulan bebas ya, free sex, sehingga bisa saja mereka melakukan hubungan dengan laki-laki lain di samping suaminya. Maka ketika terjadi pembuahan, maka gen dari laki-laki lain itu ikut membangun gen anak-anak mereka. Wilhelm kemudian mengambil kesimpulan bahwa alangkah hebatnya Islam menjaga kemurnian keturunan melalui adanya iddah ini. Nah itulah hikmahnya kenapa kemudian dalam Islam, anak sekalian,
tidak boleh seorang wanita itu dinikahi ya ketika dia masih dalam kondisi iddah. Jadi dia diberi waktu kurang lebih 3 bulan 3 kali bersih untuk melakukan iddah agar geng-geng itu bersih ya sebelum mereka berhubungan dengan suaminya kelak. Kemudian Anda sekalian, syarat selanjutnya perempuan itu atau calon istri itu tidak terikat dengan pernikahan. Jadi seorang wanita tidak boleh dinikahi kalau dia masih bersuami. Ya, tidak boleh. Inilah bedanya laki-laki. Kalau laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Kalau seorang wanita tidak boleh. Apa hikmahnya kira-kira? Coba bayangkan kalau seorang wanita memiliki suami lebih dari satu. Lalu kemudian lahir anak. Bisakah dibedakan atau bisakah ditentukan kalau dua suaminya mana bapaknya itu sang anak? Kalau ibunya jelas, tapi bapaknya siapa kalau dua suaminya? Tapi kalau seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, itu boleh diketahui siapa bapaknya dan siapa ibunya. Itulah Islam, ya, hebatnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di surah An-Nisa ayat 23 sampai 24 bahwa wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Dan diharamkan kamu mengawini wanita-wanita bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Ya Allah telah menetapkan hukum sebagai ketetapan atas kamu. Nah, inilah landasannya bahwa perempuan yang bersuami itu dilarang dinikahi. Bahkan perempuan, jangankan itu, bahkan perempuan yang sementara di Pinang saja ya, sementara di Pinang itu tidak boleh dinikahi. Dia harus dulu ya, kalau misalnya ada seorang wanita dipinang oleh saudara laki-lakinya atau saudara muslim laki-laki yang lain, tidak boleh kemudian laki-laki lain langsung menyerobot ya, menyerobot langsung melamar. Kecuali kalau misalnya wanita itu sudah lepas pinangannya, artinya gagal pinangannya, barulah laki-laki yang lain bisa maju untuk meminangnya. Nah, itulah Anda sekalian beberapa hal yang berhubungan dengan syarat seorang wanita ya yang bisa dinikahi. Nah, di akhir kuliah ini saya ingin menyampaikan kepada Anda ya, mudah-mudahan kuliah ini dicatat, kemudian sebentar diringkas, dibuat ringkasannya lalu diupload di kelasnya. Saya kira itu selama mengerjakan tugas ya, buat ringkasan, kemudian setelah itu diupload di halaman tugas ya di classroomnya masing-masing. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat ditelaah, dapat ditangkap dengan baik ya, sehingga insya Allah ya kita sudah paham ya bagaimana harus memilih calon istri itu atau calon suami ya. Ingat ya bahwa yang namanya istri atau suami itu bukan pakaian sehari, dia juga ibadah ya, sehingga dia harus memenuhi ketentuan syariah. Supaya apa? Ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup bersama dengan istri dan suami itu dapat dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti insya Allah menghasilkan keturunan, dan keturunan ini pula insya Allah akan menjadi amal jariah buat kita semua. Karena
kelak yang bisa membantu kita adalah anak-anak kita. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.